Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Baktian. Saya dari Kastel 2B, jurusan Elektronika, Prodi Teknik Listrik, Politeknik Negeri Cilacap. Di video ini saya akan mempresentasikan materi ujian tengah semester, materi sistem perbaikan dan perawatan pada power supply. Kerusakan dan perbaikan power supply. Pendahuluan. Power supply komputer merupakan sumber listrik utama yang menyediakan tegangan plus 12 volt, min 12 volt, plus 5 volt, min 5 volt, dan sinyal POR, power of reserve, untuk mengaktifkan motherboard. Daya maksimal yang mengaktifkan motherboard dapat dikonsumsi oleh power supply ini sekitar 200 watt dengan tegangan masuk sebesar 220 AC dari PLN. Dengan efisiensi yang sangat tinggi, power supply ini sekitar 200 watt dapat menyediakan tegangan sebesar 5 volt dengan arus sekitar 15-20 ampere untuk keperluan peralatan digital motherboard, disk drive, hard drive, fan processor, CD-ROM drive, dan card yang dapat dimasukkan pada slot motherboard. Bila beban power supply berlebihan, maka komputer akan tidak jalan atau bisa berjalan tetapi tidak normal, terutama pada saat kelistrikan yang dibutuhkan meningkat sampai limit. Selanjutnya, kerusakan yang sering terjadi biasanya akibat beban berlebihan, tegangan masuk yang tidak stabil, sistem ground yang tidak baik. Gangguan paling fatal untuk power supply ialah bila tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Adapun cara praktis untuk memperbaiki power supply komputer dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Lepaskan kontak power supply dari casing agar memudahkan memeriksa rangkaian elektronik, dan lepaskan seluruh kabel dari outlet lain. Bukalah kotak power supply sambil memeriksa fisik komponen elektronik, barangkali ada yang terbakar dapat diketahui. Kedua, periksalah fuse pada masukan AC 220 dari sumber listrik luar. Lepaskan fuse tersebut dari soketnya dan ukur hubungan kawat pengamannya dengan ohmmeter pada posisi X1. Jarum ohmmeter harus menunjukkan nilai sekitar 0 ohm, yang berarti fuse. Jika ohmmeter menunjukkan angka yang tidak terhingga, berarti fuse sudah putus, harus diganti baru. Jangan melakukan sambungan kawat pada fuse yang sudah putus, karena batas arus lelehnya mungkin akan menjadi lebih besar dan akan menyebabkan kerusakan bagian lain. Yang ketiga, jika fuse baik atau sudah diganti baru, tetapi masih juga tidak dapat mengeluarkan tegangan DC, maka lanjutkan dengan memeriksa transistor power switching 2SC3039 2 buah yang bertugas sebagai kendali satu daya lanjutan pemeriksaan kondisi masing-masing dengan multimeter. Bila salah satu transistor rusak, untuk menggantinya sebaiknya keduanya diganti dengan transistor baru agar karakteristiknya terjamin dan simetris. Ketidakseimbangan karakteristik dua transistor ini menyebabkan gangguan stabilitas tegangan DC yang dikeluarkan power supply. Yang keempat, lepaskan dioda bridge atau 4 buah dioda perata yang langsung meratakan arus listrik AC pada bagian masukan. Periksalah kondisi dioda ini dengan multimeter. Kadang sering terjadi salah satu dioda bocor atau hubungan singkat, sehingga arus listrik AC yang ikut masuk ke rangkaian switching dan melumpuhkan power supply secara keseluruhan. Bahkan jika tingkat kebocoran dioda ini sangat besar, maka trafo switching akan meleleh, kawatnya terkelupas dan terhubung singkat. Kerusakan ini yang paling fatal. Kelima, periksa juga transistor pembangkit pulsa, power on reset, juga kapasitor dan resistor yang terdapat pada rangkaian basis transistor tersebut. Jika rangkaian transistor ini bekerja dengan baik, maka seluruh hasil regulasi tegangan DC akan direset oleh pembangkit PWM, dan akibatnya power supply tidak mengeluarkan DC sama sekali. Gantilah transistor baru jika dari pengetesan transistor power ini ternyata rusak. Begitu juga apabila kapasitor dites akan kering, nilainya berubah, maka harus diganti baru dengan nilai yang persis sama dengan sebelumnya. Yang keenam, karena power supply komputer umumnya bekerja dengan temperatur yang lebih tinggi dari suhu ruangan, maka ada kemungkinan karena panas yang berlebihan menyebabkan solderan kaki-kaki komponen atau kabel-kabel ada yang terlepas. Periksalah seluruh solderan pada PCB power supply.
Lebih bagus lagi, pastikan hubungannya diperbaiki dengan jalan disolder ulang dengan timah yang lebih lunak, sehingga hubungan kabel atau kaki komponen yang mungkin longgar dapat dijamin bersambung kembali, dan umumnya power supply akan dapat bekerja normal kembali. Yang ketujuh, komponen aktif yang pengetesan tidak dapat dilakukan dengan multimeter adalah ICTL494 yang bertugas sebagai pembangkit PWM untuk mengendalikan transistor power switching bekerja. IC ini hanya dites dengan membandingkan terhadap IC yang normal pada supply yang lain sejenis. Pergunakan soket IC yang dijuluki rusak dengan IC pembanding yang masih bagus. Ke-8. Bila proses pemeriksaan dan pergantian komponen yang rusak sudah dilakukan secara keseluruhan, maka cobalah power supply dihidupkan dengan memasang beban berupa disk drain saja. Periksalah apakah kipasnya berputar. Ukur tegangan kabel yang berwarna kuning plus 12, merah plus 5, biru min 5, biru min 12, orange pur terhadap kabel warna hitam ground. Bila parameter tegangan pada kabel-kabel tersebut sudah benar, matikan power supply dan gantilah bebannya dengan motherboard atau beban lengkap seperti semula. Cobalah sekali lagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.